Salam saudaraku, kita hari ini akan berbicara tentang kerajaan yang bukan berasal dari bumi. Salah satu kekuatan kita dalam menentang zaman adalah kesadaran dan penghayatan bahwa dunia ini bukan rumah kita. Tuhan menyatakan bahwa orang percaya bukan dari dunia ini, seperti Dia juga bukan dari dunia ini. Dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15 sampai 16 mengatakan, "Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia." Paulus mengatakan bahwa karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20, pernyataan Tuhan Yesus di atas hendak menunjukkan bahwa orang percaya yang benar adalah orang-orang yang rumahnya bukan dunia ini. Mereka hidup di bumi ini hanya numpang sementara sebagai persiapan untuk menetap di kerajaan Tuhan Yesus sebagai anggota keluarga kerajaan surga atau kerajaan Allah. Ini berarti orang percaya bukan milik dunia dan kuasa kegelapan lagi, saudara, tetapi milik Tuhan untuk dipersiapkan agar menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang akan mendiami istana Bapa di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, untuk hal tersebut orang percaya harus belajar bagaimana dimiliki oleh Tuhan, sebab untuk berkeadaan sebagai milik Tuhan tidak dapat berlangsung secara otomatis. Seseorang harus hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah secara mutlak dan hidup dalam kedaulatan Allah secara absolut, maka barulah ia dapat dimiliki oleh Tuhan. Jadi, kalau seseorang tidak hidup secara demikian, maka ia tidak pernah dimiliki oleh Tuhan selamanya. Sebaliknya, ia akan selalu memiliki dirinya sendiri. Itu juga berarti tidak bisa digolongkan sebagai anggota keluarga kerajaan. Hanya mereka yang berstatus sebagai milik Tuhan dan hidup dalam kedaulatan Allah yang termasuk sebagai anggota keluarga kerajaan. Mereka dinyatakan sebagai bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari atas. Untuk menjadi milik Tuhan harus melalui proses penyangkalan diri terus-menerus, supaya dari memiliki diri sendiri berubah menjadi orang yang rela dimiliki Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua proses tersebut kalau diselenggarakan akan membuat seseorang menjadi manusia yang berasal dari atas, yaitu manusia yang taat dan menghormati Bapa secara benar. Dengan gaya hidup sebagai warga kerajaan surga tersebut akan menunjukkan bahwa Allah Bapa di surga adalah satu-satunya pribadi yang layak menerima segala hormat. Inilah gaya hidup yang harus dimiliki setiap anak Allah. Mereka adalah orang-orang yang memperoleh persekutuan dengan Bapa dan Anak, sehingga dapat menjadi saksi bagi Tuhan Yesus atau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah utusan Bapa. Bapak Ibu, orang percaya seperti di atas ini akan dilayakkan berada di tempat di mana Tuhan Yesus berada
dan akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Inilah kemenangan iman orang Kristen yang sejati, yaitu menang seperti Tuhan Yesus yang hidup dalam ketaatan secara mutlak kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Hanya orang-orang yang menang yang akan didudukan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Hal ini sejajar dengan diperkenan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam rumah Bapa menjadi anggota keluarga kerajaan. Nantinya orang-orang yang diperkenan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah adalah orang-orang yang berkepribadian seperti Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, orang percaya adalah orang-orang yang akan dibawa keluar dari dunia ini ke kota yang memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Itulah kota yang dirindukan oleh Abraham. Oleh sebab itu, kalau mau menjadi seorang yang berasal dari atas, harus meninggalkan percintaannya dengan dunia ini. Percintaan dunia artinya hasrat menikmati hidup di bumi sama seperti orang-orang pada umumnya. Kenikmatan mereka adalah kenikmatan yang ditopang oleh kekayaan dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, harus diingat bahwa orang percaya tidak berkewajiban memiliki segala sarana yang ada di dunia ini. Sesungguhnya yang penting adalah melayani Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadanya. Jadi, kalau orang percaya studi, kalau orang percaya berkarir, bekerja, berumah tangga, dan melakukan segala kegiatan, semua itu diperuntukkan bagi kepentingan persiapan memasuki kerajaan surga, bukan untuk membangun pemerintahan Allah di bumi. Itulah sebabnya kita harus mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dengan demikian kita menaruh harapan, sukacita dan kebahagiaan kita hanya pada penyataan kedatangan Tuhan Yesus nanti. Sikap hati ini akan membangun jiwa musafir yang sangat kuat seperti yang dimiliki oleh Abraham. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya orang percaya hidup hanya untuk mengarahkan diri kepada perkara-perkara yang di atas. Dengan demikian, orang percaya dapat menghayati kemusafirannya di bumi dengan bijak dan dapat sungguh-sungguh menunjukkan kehidupannya sebagai musafir di bumi ini. Gereja sudah hampir tidak menyuarakan hal ini. Kita harus menyuarakannya dengan keras dan dengan tegas, mendeklarasikan bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Dengan hal ini kita menyatakan bahwa kita menantang zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita belajar tentang hakikat kita sebagai orang percaya bukan dari bumi ini, atau kita adalah sebenarnya menjadi keluarga kerajaan Allah. Tapi mari kita mulai benahi diri kita. Hidup kita harus lebih berkenan kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. Salah satu kekuatan kita dalam menentang zaman adalah kesadaran dan penghayatan bahwa dunia ini bukan rumah kita. Karena kita adalah milik Tuhan yang dipersiapkan menjadi anggota keluarga kerajaan untuk mendiami istana Bapa di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya dengan semangat kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menjadi anak-anak Allah yang benar, menjadi
orang-orang yang layak menjadi anggota keluarga kerajaan Bapa. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.